Salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, saya Pinkan Christian Torore. Saat ini saya akan memaparkan laporan advokasi manajemen PAUD yang telah saya lakukan di TK Balitka Manado. Yang pertama, tujuan dari advokasi ini saya membagi dalam dua tujuan. Yang pertama, tujuan umum, yaitu memberikan pendampingan dalam melakukan kegiatan manajerial di PAUD. Yang kedua, tujuan khusus terbagi atas 3. Yang pertama, menemukan masalah-masalah yang terjadi di layanan pada TK Balitka. Yang kedua, memberikan solusi terkait masalah yang terjadi di TK Balitka. Dan yang ketiga, memberikan rekomendasi terhadap manajemen di TK Balitka. Kegiatan yang saya lakukan adalah pelaksanaan advokasi manajerial lembaga menggunakan dasar teori dari pembelajaran manajemen PAUD yang telah diperoleh pada masa kuliah, dan 11 komponen itu antara lain: yang pertama, manajemen kurikulum, manajemen pendidik dan tenaga kependidikan, manajemen peserta didik, manajemen sarana dan prasarana, manajemen proses pembelajaran, manajemen program, manajemen parenting, manajemen marketing, manajemen pembiayaan, manajemen product output, dan yang terakhir manajemen pengawasan. Hasil yang diharapkan tentunya untuk meningkatkan kualitas dari lembaga dan masukan yang diberikan bisa dilaksanakan dan bisa membantu menambah wawasan dari tenaga kependidikan yang ada di TK Balitka Manado, dan adanya evaluasi dari pihak lembaga terkait kekurangan yang ada. Selanjutnya ada profil satuan PAUD, nama lembaga TK Balitka Manado, alamat lembaga di Jalan A.A. Marhami Sekairagi 2, lingkungan 5, Kecamatan Mapanget, Kota Manado, Sulawesi Utara. Nomor izin operasional CAP /I.16.6/U, tanggal izin 12 Desember 1998, telah terakreditasi B pada tahun 2019 dengan nomor akreditasi 136 Ban PAUD dan PNF AKR 2019, dan tanggal berdiri TK Balitka Manado ini yaitu 11 November 1987. Selanjutnya, visi menjadikan anak didik yang terampil, mandiri, serta beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Misi, membantu meletakkan dasar ke arah perkembangan anak meliputi intelektual, emosi jasmani dan rohani, dan menyiapkan sarana dan prasarana sekolah untuk kemajuan pendidikan anak. Tujuan dari TK Balitka ini yang pertama, mendidik anak agar menjadi generasi yang berkualitas, berguna bagi agama, nusa, dan bangsa. Kedua, menyiapkan anak didik memasuki jenjang pendidikan dasar dengan ketercapaian kompetensi dasar sesuai tahapan perkembangan anak. Dan yang ketiga, mengembangkan kreativitas dan keterampilan anak untuk mengekspresikan diri dalam berkarya seni. Sejarah singkat dari TK Balitka Manado ini didirikan pada tahun 1987 oleh Dharma Wanita Persatuan Balai Penelitian Tanaman Kelapa Manado atau disingkat Balitka, yang diketuai oleh Nyonya Darwis. TK Balitka diresmikan pada tanggal 11 November 1987 oleh Dharma Wanita Persatuan Balai Penelitian Tanaman Kelapa Manado, Nyonya Darwis, dengan disaksikan oleh Kepala Balai Penelitian Tanaman Kelapa, Bapak Insinyur Dr. Insinyur Darwis, Ketua UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Mapanget, dan pemerintah Kelurahan Kairagi 2 Manado dengan jumlah murid 36 orang, tenaga pengajar 2 orang, dan tenaga administrasi 1 orang. Selanjutnya, asesmen kebutuhan lembaga. Yang pertama, manajemen kurikulum. Berdasarkan temuan di lapangan, kurikulum 2013 PAUD yang menjadi acuan dalam penyusunan
kurikulum operasional di TK Balitka KI Ragi 2 Manado ini dengan mengutamakan pengembangan pembelajaran saintifik dan tematik. Lembaga dalam penyusunan kurikulum mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013, pendidikan anak usia dini sebagai standar dalam proses pembelajaran. Selanjutnya ada manajemen PTK. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, pada manajemen PTK ini TK Balitka terdapat ketidaksesuaian seperti kualifikasi pendidik di mana dari 4 guru hanya 1 orang dengan gelar sarjana PAUD. Itu pun sudah merangkap sebagai kepala sekolah dan guru kelas, dan 3 guru lainnya sudah sarjana tetapi bukan sarjana PAUD. Tetapi semua guru sudah mempunyai pengalaman dalam mengajar di TK Balitka di atas 4 tahun. Bisa dilihat di sini dalam tabel, 3 guru, ada yang pendidikan terakhir pendidikan agama Kristen, ada pendidikan khusus, dan pendidikan luar sekolah. Kemudian manajemen peserta didik. Berdasarkan hasil temuan wawancara dengan kepala sekolah, TK Balitka sudah melaksanakan manajemen peserta didik, yaitu perencanaan, pengorganisasian, evaluasi, dan pengelolaan data alumni. Juga membagi kelas sesuai dengan umur siswa, 4-5 tahun di kelompok A dan 5-6 tahun di kelompok B. Pada tahun ajaran 2020-2021, di TK Balitka terdapat 45 siswa yang terbagi dalam kelompok A 10 siswa, kelompok B 1 12 siswa, kelompok B2 12 siswa, dan kelompok B3 11 siswa. Manajemen sarana dan prasarana. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, TK Balitka secara keseluruhan sudah melakukan manajemen sarana dan prasarana, akan tetapi masih banyak kekurangan seperti tidak adanya ruangan guru, ruangan kepala sekolah, ruangan UKS, alat permainan indoor, APM masih kurang, dan juga ruangan kelas ada yang dibagi 2, 1 ruangan dibagi 2 kelas dan tidak ada sekat sehingga bisa terlihat dari satu kelas lainnya. Di sini dalam gambar ini bisa dilihat permainan outdoor yang dimiliki oleh TK Balitka. Ada permainan yang mengalami kerusakan, dan di sebelah sini ada ruangan tamu. Ini ruangan kelas yang telah saya sebutkan tadi, 1 ruangan tetapi dibagi 2 kelas, tetapi tidak ada sekat penutup sehingga bisa terlihat satu sama lain. Di sini ada kelas yang hanya sendiri, kemudian di sini ada toilet perempuan sendiri, laki-laki sendiri, ada gudang, ada tempat pencucian tangan. Selanjutnya manajemen proses pembelajaran. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, di TK Balitka sudah melaksanakan manajemen proses mulai dari perencanaan hingga evaluasi yang dilakukan setiap semester. Alokasi waktu pembelajaran di TK Balitka KI Ragi 2 Manado dibagi dalam kelompok sebagai berikut. Kelompok A 24 jam dalam seminggu, kelompok B 30 jam dalam seminggu. Kegiatan pembelajaran dilaksanakan 5 hari dalam seminggu dari jam 7.30 sampai jam 11. Kegiatan pembelajaran terdiri dari kegiatan awal, kegiatan inti, dan penutup. Kemudian kita masuk ke manajemen program. Berdasarkan observasi dan wawancara di TK Balitka, sudah melaksanakan manajemen program pembelajaran berdasarkan aspek perkembangan nilai agama yang dianut dan moral, fisik motorik, kognitif, bahasa, sosial emosional, dan seni. Selanjutnya program pembelajaran dimasukkan ke dalam tema-tema, setelah itu menentukan subtema. Selanjutnya ada manajemen parenting. Berdasarkan hasil wawancara, TK Balitka sudah melakukan manajemen parenting, tetapi hanya 2 kali dalam waktu 1 semester, yaitu saat awal semester, pertemuan awal, dan akhir semester. Selain itu, terdapat komite wali murid terdiri dari ketua dan bendahara yang terlibat ketika pelaksanaan kegiatan rekreasi dan kelulusan anak. Kemudian manajemen marketing.
Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, TK Balitka sudah melaksanakan manajemen marketing dengan memasang banner di depan sekolah dan membagikan brosur pada story WA guru dan kepala sekolah. Di foto yang ada di bagian kiri ada brosur yang dibuat dan kemudian dicetak dan dipasang di depan sekolah. Selanjutnya, manajemen pembiayaan. Berdasarkan hasil wawancara, TK Balitka sudah melaksanakan manajemen pembiayaan dapat dilihat dari dana yang masuk dari uang SPP anak dikelola langsung oleh kepala sekolah dan salah satu guru yang ditunjuk sebagai bendahara, tetapi tidak ada keterbukaan tentang pemasukan dan pengeluaran. Kemudian ada manajemen produk output. Berdasarkan hasil wawancara, TK Balitka belum pernah melaksanakan manajemen produk output. Selanjutnya yang terakhir, manajemen pengawasan. Berdasarkan wawancara dengan kepala sekolah sudah melakukan beberapa manajemen pengawasan seperti pengawasan, monitoring, mengkoordinasi, dan melaporkan dalam pelaksanaan kurikulum setiap tahun ajaran baru, proses pembelajaran itu setiap semester, laporan kinerja guru dilakukan secara lisan dalam rapat semester oleh kepala sekolah dan pelaporan terkait perkembangan anak dilakukan dengan penyusunan rapot anak di setiap semester. Selanjutnya pelaksanaan advokasi lembaga. Di sini pendampingan yang diperlukan oleh TK Balitka terdapat beberapa komponen yang diperlukan pendampingan. Yang pertama itu manajemen pendidik dan tenaga kependidikan, yaitu terdapat tenaga kependidikan yang bukan lulusan dari PAUD. Kemudian di manajemen sarana dan prasarana, kurangnya APE serta alat permainan outdoor yang mengalami kerusakan, belum ada ruang UKS, belum ada permainan indoor, belum ada ruangan guru dan kepala sekolah, belum ada ruangan kelas yang dari satu ruang kemudian dibagi tetapi tidak ada sekat. Kemudian manajemen parenting, kegiatan bersama orang tua yang tidak banyak, hanya sekedar rapat atau pertemuan dan kurang berperan dalam proses pembelajaran. Kemudian ada manajemen pembiayaan, belum ada keterbukaan soal pembiayaan, pemasukan ataupun pengeluaran. Kemudian ada manajemen program, lembaga belum mempunyai program unggulan, hanya sekedar melakukan program yang dari kantor dinas setempat. Dan yang terakhir, manajemen produk output, lembaga sama sekali belum pernah melaksanakan manajemen ini. Kesimpulan, TK Balitka sejak berdirinya tidak kalah bersaing dengan taman kanak-kanak lainnya. Sebagai bukti, dengan banyaknya prestasi yang telah dicapai, antara lain adalah mengikuti lomba di tingkat kecamatan sampai tingkat provinsi seperti lomba tari maengket, lomba tari kreasi, ucap syair, paduan suara, fashion show, mewarnai, dan lain sebagainya. TK Balitka juga sering mengisi acara Taman Kanak-Kanak yang disiarkan melalui TVRI Manado dan siaran radio RRI. Berdasarkan proses pengamatan di TK Balitka Manado, peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut. TK Balitka sudah melaksanakan manajemen PAUD yang ada, tetapi ada beberapa komponen yang perlu adanya pendampingan. Rekomendasi yang pertama, melakukan pelatihan terhadap PTK yang bukan dari jurusan PAUD. Kedua, menyusun program unggulan yang bisa menarik perhatian orang tua siswa baru. Bekerja sama dengan orang tua untuk memperdayakan orang tua untuk berperan aktif dalam proses pembelajaran. Dan terakhir, menyusun rencana untuk manajemen produk output seperti membuat bank data alumni dan membuat grup WhatsApp dengan orang tua murid yang sudah lulus. Sampai di situ hasil laporan advokasi saya yang telah saya lakukan di TK Balitka Manado. Atas perhatian saya ucapkan terima kasih.